Baik. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Salim Ibn Sumair rahimahullahu taala. Ya, syurutul wudu'i. Ya, kita masuk pada bab syarat-syarat wudu. Ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan itu tentunya kita harus mengerti apa makna syarat, ya. Mungkin beberapa kesempatan saya sudah menerangkan, namun langkah baiknya kita terangkan kembali dalam rangka untuk ya menjelaskan. Sekarang perbedaan syarat dan rukun. Mungkin ada di antara teman-teman ada yang tahu ya perbedaan syarat dan rukun. Mungkin Mas Nanda, apa bedanya syarat dan rukun? Rukun. Apa Ustaz? Kurang tahu Ustaz. Ya, oke, menyerah ya. Baik, labas, tidak mengapa. Saya terangkan ulang. Rukun, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, dengan syarat itu saling berkaitan. Dan keduanya adalah penentu sah atau tidaknya suatu ibadah. Sehingga ya, ibadah itu disebut sah jika memenuhi syarat dan rukun. Ya, ibadah itu diberi label sah ya, sehingga tidak perlu untuk mengqadha, tidak perlu mengulanginya ya, tidak perlu mengulang ibadah tersebut jika dia telah memenuhi syarat dan rukun. Tapi yang pertama syarat, apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi, sesuatu yang harus ya dilakukan sebelum ibadah. Ya, sebelum ibadah. Sehingga kalau hal-hal tersebut itu tidak terpenuhi, maka ibadahnya tidak sah. Ya, ibadahnya tidak sah. Adapun rukun, berarti syarat itu di luar ibadah ya. Syarat itu di luar ibadah. Adapun kalau rukun, maka dia adalah sesuatu yang dilakukan di dalam ibadah. Harus dilakukan di dalam ibadah. Mana tunggu enggak? Apa nangkan armangkelan? Ya, adapun rukun ya adalah sesuatu yang harus dilakukan di dalam ibadah. Ya. Kalau rukun itu bagian dari ibadahnya. Sedangkan kalau syarat itu di luar, cuma itu menjadi penentu ya, kita boleh melakukan ibadah itu atau tidak. Sebagai contoh ya, di sini ada syarat wudu ya, syarat wudu. Ya. Maka syarat-syarat wudu ini ya adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum dia wudu. Sehingga kalau dia nekat berwudu tanpa ya terpenuhi syarat-syarat ini, maka wudunya tidak sah. Tayyib. Nah, yang pertama dikatakan oleh Syekh Salim Ibn Sumair rahimahullah taala, syurutul wudu'i 'asyarah. Syarat wudu itu ada 10. Ya, saya baca Arabnya dulu. Al-awwalu al-islamu, ats-tsani at-tamyizu, wa tsalitsu an-naqa'u 'anil haid wan nifasi, ar-rabi'u amma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharati. Al-khamisu alla yakuna 'alal udwi ma yataghayyaru al-ma'a, ma yataghayyaru al-ma'a. Wasadis al-ilmu bi fardiyatihi. Ya. As-sabi' alla ya'taqida fardan min fardiyat min furudihi sunnah. Wathamin al-ma'u at-tahuru, watasi' dukhulul waqti, wa al-ashir al-muwalatu lidaimil hadathi. Nah, silahkan dibaca terjemahnya Mas Nanda. Mungkin bisa di zoom out ya biar agak gede. Ya, baik. Silahkan Mas Nanda dibaca terjemah. Baik, pasal syarat wudhu ada 10, yaitu yang pertama Islam, 2 tamyiz atau bisa membedakan yang baik dan benar, 3 bersih dari haid dan nifas, 4 bersih dari yang menghalangi air meresap ke kulit, 5 tidak ada anggota wudhu yang merubah air suci,
6. Mengetahui wajib wudhu. 7. Tidak meyakini sunnah sebagai wajib wudhu. 8. Airnya suci. 9. Masuk waktu. Dan 10. Mualah bagi yang sering berhadas. Nah, baik. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, seorang sebelum wudhu pastikan yang pertama muslim ya. Karena ya boleh-boleh saja orang kafir wudhu, cuma dia tidak sah wudhunya. Ya, sehingga wudhu ini tidak bisa dipakai untuk ibadah. Jadi wudhu yang sah adalah wudhu yang bisa dipakai untuk ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, tawaf, ya itu wudhu dipakai untuk ibadah. Ya, yang kedua tamyiz. Nah, tamyiz ini berbeda dengan baligh. Di sini tidak disyaratkan baligh. Tamyiz ini berbeda dengan baligh. Kalau baligh kemarin sudah kita bahas ya ketentuannya. Ya, sedangkan tamyiz adalah ya, usia di mana seorang ya dia bisa ya kalau di sini ya banyak yang menerjemahkan dengan bisa membedakan baik dan benar. Cuma ada ta'arif atau definisi yang lebih diqqah atau lebih dalam ya, lebih gampang karena baik dan benar itu terlalu umum. Maka sebagian ulama mengatakan ya seorang yang tamyiz maka dia sudah bisa ya istinja sendiri, sudah bisa cebok sendiri. Artinya apa? Dia sudah bisa membersihkan najis. Ketika dia pipis, ketika dia buang air besar, dia sudah bisa cebok sendiri. Maka itu disebut dengan tamyiz. Ya, disebut dengan tamyiz. Karena pastinya syarat ya wudhu itu ya sudah bersih dari najis. Ya, bersih dari najis. Ya, tidak ada najis yang ada di dirinya ya. Tentunya dia cebok dulu dan bersih-bersih dulu ya. Baik. Maka ini tamyiz. Ya, ada sebagian mengatakan bisa pakai baju sendiri dan seterusnya. Intinya ya tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk itu secara umum. Cuma lebih detailnya apa? Dia sudah bisa ya cebok sendiri, bisa makan sendiri ya. Nah, ini anak tamyiz. Meskipun usianya baru 7 tahun, maka sah wudhunya. Ya, wudhunya sah jika dia ya sudah tamyiz. Yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Sehingga wanita haid dan nifas ini meskipun dia berwudu tidak akan sah. Karena ya orang haid dan nifas dia tidak diberi beban untuk ibadah. Ya, tidak diberi beban untuk ibadah. Ngapain dia mau wudu? Ya, dia sholat nggak boleh, baca Al-Quran tidak boleh. Untuk apa dia berwudu? Karena wudu itu digunakan untuk itu. Meskipun niatnya wudu sunnah misalnya, wudu untuk ya wudu sunnah misalnya, tetap tidak sah. Ya, karena dia mengandung hadas ya, mengandung hadas. Tayyib. Ini yang ketiga. Jadi bagi wanita kalau dia sedang haid dan nifas maka tidak boleh ya atau tidak memenuhi syarat untuk berwudu. Tayyib. Yang keempat, bersih dari yang menghalangi air meresap ke kulit. Nah, ini penting. Terutama bagi mereka yang kerja di sektor kayak misalnya seperti ya teman-teman kami di sektor bangunan gitu ya. Kan bersentuhan dengan cat, bersentuhan dengan mungkin tip X ya, mungkin teman-teman yang kerja di apa yang menggunakan spidol ya. Ya. Jadi berbagai macam hal yang menghalangi masuknya air ke dalam kulit seperti cat. Ya, sebagian ulama mengatakan ada hitam-hitam di kuku ya, di balik kuku ini. Hitam-hitam di balik kuku ini bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit. Ya, jika itu berasal dari tanah atau benda di luar tubuh. Ya. Adapun sebagian ulama mengatakan, ya ulama Syafi'iyah, ya kalau itu ya hitam-hitamnya merupakan keringat, ya keringat yang kering kemudian jadi daki gitu ya, maka tidak mengapa. Cuman kalau itu dari luar misalnya, kukunya panjang kemudian kemasukan tanah, ya ini harus dibersihkan. Karena ini apa? Ini yamna'u wusulul ma'i atau wusulul ma'i, menghalangi masuknya air, meresapnya air ke kulit. Contohnya lagi adalah semua benda atau semua zat yang di situ melapisi kulit seperti hembudi ya.
Hem body yang terlalu tebal, make up yang terlalu tebal misalnya, jika dia tidak dibersihkan sebelum wudhu, maka ini bisa menghalangi masuknya air. Ya, makanya harus dibersihkan ketika wudhu. Ya, tidak bisa tidak. Ya, ya maka ini bukan hanya sekedar apa namanya apa tadi daki atau tip X, atau kalau perempuan paling banyak bisa kutex, ya kutex yang ada di kuku, kemudian make up gitu ya. Itu harus dibersihkan sebelum berwudu. Tidak boleh ya masih pakai make up, bedaknya masih tebal, kemudian berwudu. Ini menghalangi masuknya ya atau sampainya ya air ke kulit. Maka harus dibersihkan. Tayyib. Ini syarat keempat. Syarat yang kelima, tidak ada anggota wudu yang mengubah air suci. Ya benar, mengubah, bukan merubah ya, mengubah. Jadi anggota wudu tidak ada najis. Ya, tidak ada najis. Misalnya darah atau kotoran dan seterusnya. Sehingga ya alangkah baiknya sebelum berwudu kita bersihkan dulu anggota tubuh kita dari ya najis. Ya, karena apa? Itu bisa mengubah air. Ya, bisa mengubah ya air. Meskipun airnya itu mengalir, tapi apa? Mengalirnya dari bagian yang kena najis kemudian ke tangan. Nah, ini kan jadi air buta najis, bukan air suci lagi nanti. Tidak boleh untuk wudhu, tidak sah bagian tangannya nanti. Maka pastikan anggota wudhu bersih ya dari sesuatu yang bisa mengubah air suci menjadi air yang tidak suci, seperti air mutanajis karena kena najis. Taib. Kemudian yang keenam, mengetahui wajib wudhu. Nah, jadi orang yang berwudhu ini harus tahu mana yang menjadi rukun wudhu. Ya, menjadi rukun wudhu. Rukun wudhu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ya, ditambahkan dengan yang pertama niat. Ya, niat, kemudian basuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, dan membasuh kaki sampai mata kaki, dan tertib atau urut. Itu wajib wudhu. Nah, dia harus tahu. Ya, itu yang wajib. Sehingga tidak dia tinggalkan bagian wajib tersebut. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, tidak meyakini sunnah sebagai wajib. Misalnya kumur-kumur. Kumur-kumur dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Sehingga tidak boleh ketika wudhu kita meyakini kalau kumur-kumur itu wajib, sehingga kalau meninggalkannya kemudian tidak sah. Ini tidak demikian. Ya. Jadi ada pengetahuan kalau yang sunnah ya sunnah, bukan wajib. Bagaimana seorang bisa tahu ini sunnah, ini wajib? Ya ngaji. Kalau tidak ngaji maka ya nggak ngerti gitu ya. Tayyib. Maka amannya semua dilakukan, ya baik yang sunnah maupun wajib. Namun ya tidak boleh meyakini bagian yang sunnah itu sebagai wajib. Ya, contohnya misalnya sunnah wudhu, membaca basmalah, membasuh kedua tangan, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, itu hukumnya sunnah. Nah, yang nomor 7, tidak meyakini yang sunnah sebagai wajib wudhu. Kemudian syarat ke-8, air yang suci. Kemarin sudah kita bahas ya, macam-macam air, sedikit sekilas. Air yang suci berarti air yang masih disebut air. Orang kalau lihat itu, ya nyebutnya air, bukan air A, air B. Air yang tidak dikasih embel-embel. Ya, air yang suci adalah air mutlak, air yang tidak dikasih embel-embel. Ya, embel-embel apa maksudnya itu embel-embel? Karena dia berubah. Misalnya air teh, air kopi, air sabun, ya, air cucian, air kelapa. Sifat-sifatnya sudah tidak seperti air mutlak ya. Sifatnya sudah berubah. Ya. Kalau airnya itu tidak berubah sifat-sifatnya, maka ya airnya suci. Ya, air suci ini banyak ya, air sumur, air keran, air salju, air sungai, ya. Kemudian air danau, air laut, ya. Nah, kemudian yang ke-9 adalah masuk waktu.
Ya, wudhu itu sah untuk sholat jika sudah masuk waktu. Kemudian yang terakhir, mualah. Mualah artinya berurutan antara satu rukun dengan rukun yang lain. Ya, ya, dia tidak ada jeda, ya, tidak ada jeda bagi orang yang daimul hadas. Contoh daimul hadas, orang yang anyang-anyangan. Anyang-anyangan itu artinya apa? Orang yang keluar air kencing terus, ya. Contohnya lagi wanita istihadah yang keluar darah terus, darah rusak. Ini namanya daimul hadas. Oke, nanti di pertemuan berikutnya nanti kita sedikit singgung, ya, terkait dengan daimul hadas ini contohnya apa saja insya Allah. Nah, ini diantara syarat-syarat wudhu, ya. Dan ini, ya, harus dipenuhi sebelum seorang berwudhu. Dan insya Allah setiap, ya, kita yang pernah ngaji, ya, pernah belajar tentunya sudah terpenuhi syaratnya, ya. Kita muslim, kemudian sudah tamyiz, ya, sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang benar, kemudian bersih dari hadas dan nifas, apalagi laki-laki ini nggak mungkin, ya. Kemudian bersih dari yang menghalangi air meresap ke kulit, misalnya laki-laki tidak pernah pakai kutek, tidak pernah pakai, ya, hand body misalnya, ya, bersih kulitnya dari penghalang-penghalang masuknya air. Kemudian, ya, tidak ada anggota wudhu yang mengubah air suci, ya, tidak ada najisnya. Kemudian mengetahui wajibnya wudhu, tidak meyakini sunnah sebagai wajib, ya, karena sudah ngaji, ya. Kemudian airnya suci, masuk waktu, dan mualah, ya, bagi yang sering berhadas atau daimul hadas, ya, yang hadasnya terus menerus. Nah, kalau yang hadasnya biasa-biasa saja, maka ya biasa-biasa saja, ya. Ya, tidak perlu mualah, karena mualah, ya, itu sunnah, ya. Mualah itu sunnah bagi orang yang normal, bagi orang yang sehat, ya, hadasnya tidak terus menerus. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan fasal yang berikutnya, itu pembatal wudhu. Qala al-musannifu Syekh Salim ibn Sumair rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darani amin ila an qala nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Pembatal wudhu itu ada 4. Gampang, ya, ngapalinnya, ya. Tadi syarat wudhu ada 10. Ini agak susah ngapalinnya, tapi ya nggak apa-apa. Kalau kita cek diri kita memang sudah terpenuhi insya Allah. Ya. Mungkin yang perlu diperhatikan tadi, ya, yang paling sering itu apa? Penghalang-penghalang air yang sampai ke kulit. Nah, ini yang perlu diperhatikan sekali. Kalau nggak ada sesuatu itu, ya insya Allah semuanya terpenuhi. Adapun pembatal-pembatal wudhu, kata Syekh Salim bin Sumair, ada 4. Ya, al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal maniyya. Athani zawalul aqri binaumin aw ghairihi illa qa'idin mumakkinin maq'adatuhu aw maq'adatahu minal ardi. Atsalis, ya, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini, ya, ajnabiyaini ghairi ha'ilin min ghairi ha'ilin. Ar-rabi'u masu qubulil adami aw halaqati duburihi bi batni ar-rahati, ya, bi batni ar-rahati aw butuni al-asabi'i. Nah, dibaca Mas Nanda terjemahnya. Pasal pembatal wudhu ada 4, yaitu yang pertama, apapun yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, yaitu kubul atau jalan depan atau kemaluan atau dubur atau jalan belakang atau anus, baik kentut atau lainnya kecuali mani. 2, hilangnya akal dengan tidur atau lainnya kecuali tidur orang yang duduk sambil mengokohkan duduknya di tanah atau lantai. Dan 3, bersentuhannya 2 kulit lelaki dengan perempuan dewasa tanpa pembatas. Dan keempat, menyentuh kubul anak Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jarinya. Nah, baik.
Ahsantum. Jazakumullah khairan. Iya. Pasal pembatal wudhu ada 4, ya. Gampang hafalinnya. Ada 4, ya. Pokoknya kalau melakukan 4 ini batal, kalau enggak ya enggak. Al-awwalu yang pertama adalah segala sesuatu apapun yang keluar dari salah satu dari 2 jalan, jalan depan dan jalan belakang. Tersebut kubul dan dubur. Kubul itu disebut kubul karena dia di depan, ya. Dubur disebut dubur itu karena di belakang. Makanya diterjemahkan jalan depan, jalan belakang. Apapun yang keluar, ya, bahkan dalam sebagian keterangan, meskipun yang keluar itu sesuatu yang tidak lazim, misalnya cacing, ya, misalnya cacing, ya, keluar dari dubur tiba-tiba misalnya gitu, ya. Atau misalnya batu, ya, batu keluar dari kubul misalnya, batu ginjal, maka itu juga membatalkan wudhu, ya, membatalkan wudhu karena kalimatnya apa? Umum al-khariju min ahadis sabilain. Ya, segala sesuatu yang keluar dari, ya, 2 jalan, kecuali mani, ya, air mani itu tidak membatalkan wudhu. Ya, ketika seorang keluar mani kemudian dia masih punya wudhu, dia tidak batal wudhunya, tapi dia wajib mandi, ya. Itu gimana, ya, gambarannya? Kalau guru kami Ustaz Abu Husain memberikan gambaran, contohnya orang tidur, ya, dalam kondisi, ya, sebagai contohkan nomor ketiga nanti, ya, Afan, nomor 2 nanti, ya, Afan, nomor 2 benar, ya, zawalul aqli ila qaidin, ya. Seorang yang tidur dalam kondisi sila, ya, kondisi bersila, kemudian tidur. Ya, kondisi bersila mungkin karena dengerin khutbah, ya. Khutbah Jumat itu, ya Allah, sebagian orang tuh jadiin tempat tidur. Ya, lagi dengerin khutbah, kemudian tertidur, dan kondisi tidurnya sambil bersila, dan mohon maaf pantatnya itu apa? Nempel di muka bumi. Nah, otomatis apa? Ini tidur yang tidak membatalkan wudhu. Nah, dia mimpi, dan mimpi basah gitu, ya. Dan mimpi basah. Wudhunya tidak batal. Kenapa? Dia tidur, ya, mumakin, ya. Posisi, mohon maaf, pantatnya dia tidak bergeser. Sehingga tidak memungkinkan untuk keluar hadas. Yang keluar malah air mani, mungkin karena mimpi basah. Maka dia kewajibannya apa? Mandi, bukan wudhu. Maka dia mandi, dia tidak wudhu, tidak masalah. Cuman kan jarang-jarang, ya. Ini gambarannya seperti itu, ya. Orang duduk, ya, dengan bersila, kemudian tertidur, kemudian mimpi basah. Nah, dia wajib mandi. Ya. Ya. Wudhunya batal enggak? Tidak batal. Kenapa? Ya, keluar mani ini tidak membatalkan wudhu. Nah, baik. Adapun selain itu, ya, yang keluar dari kubul maupun dubur maka membatalkan wudhu. Atsani yang kedua, zawalul aqli binaumin. Pembatal yang kedua. Pembatal pertama berarti apa? Segala sesuatu yang keluar tidak mesti najis, ya teman-teman, ya. Tidak mesti najis, cuman yang biasanya keluar adalah najis, ya, air kencing atau mohon maaf air besar, ya. Maka selain itu jika keluar dari dubur, ya, sebagian ulama mengatakan itu juga batal. Sehingga wajib berwudu. Yang kedua, hilangnya akal karena sebab tidur atau selain, ya, selain tidur. Apa contohnya? Mabuk, ya, pingsan, ya. Itu diantara penghilang akal, ya. Ini maksud hilang akal ini tidak sadar, teman-teman, ya. Tidak sadarkan diri. Ya, tidak sadarkan diri. Ya, orang mabuk, orang pingsan, orang tidur ini dalam kondisi tidak sadar diri. Maka orang semacam ini batal wudhunya. Namun ada orang tidur yang tidak batal wudhunya. Ya, seperti apa bentuknya? Yaitu, ya, illa qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ardi. Kecuali orang yang duduk, orang tidur sambil duduk, yang, ya, mohon maaf, pantatnya itu mumakkin, ya, mantep, ya. Jadi nempel-pel di, ya, alal ard atau minal ardi, di atas bumi, maksudnya di atas, ya, tegel, di atas karpet atau di atas lantai.
Sehingga tidak ada celah-celah yang memungkinkan untuk dia kentut, ya, memungkinkan dia untuk keluar angin. Nah, ini ya tidur yang tidak membatalkan wudhu, meskipun ngorok, meskipun dia mungkin mimpi, iya. Bahkan tadi contohnya apa? Seandainya dia mimpi basah pun tidak batal, ya apa namanya wudhunya, tapi dia wajib mandi karena apa? Keluar ya mani. Nah, ini tidur yang tidak membatalkan. Adapun kalau tidurnya terlentang, wah ini sangat memungkinkan keluar angin, sangat memungkinkan hal-hal yang lain, ya. Apalagi tidurnya ya posisi yang nyaman gitu ya, berbaring ya, baik miring maupun terlentang, itu sama, ini membatalkan wudhu. Nah, kemudian yang ketiga, ats-tsalits iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Bersentuhannya ya, atau bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan, kabiraini yang sama-sama besarnya. Kabir di sini bisa dimaknai dewasa. Ya, dewasa. Ya, apa tolok ukurnya? Ya, tolok ukur dewasa ini ya sebagian ulama mengatakan, atau para ulama Syafi'iyah mengatakan, yaitu dia ya apa ya? Mulai tertarik kepada lawan jenis. Ya. Jadi laki-laki dan perempuan ini sama-sama apa? Sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Makanya apa? Kabir. Sudah dewasa. Jadi kalau bocah, ya, bocah, maka ini tidak batal. Ya. Maka ini berlaku bagi apa? Orang yang sama-sama ya sudah tertarik ya terhadap lawan jenis. Kemudian ajnabiyata ini dua-duanya ya ajnabiyah. Ajnabiyah itu gampangannya orang asing, bukan keluarga, bukan mahram. Ya, bukan mahramnya. Kalau sama ibunya ya nggak batal, ya. Kalau sama istri ya batal. Kenapa? Istri bukan mahram. Apa bukti istri itu bukan mahram? Boleh dinikahi. Ya itu buktinya apa jadi istri jenengan, ya. Ya, maka bersentuhan dengan istri itu membatalkan wudhu. Makanya ya orang yang ya tentunya menggunakan madhab Syafi'i, ya. Kalau yang pakai madhab yang lain ya monggo kerso silahkan gitu ya. Cuma harus diilmui, jangan asal ambil pendapat yang enak-enak, ya. Jadi nggak boleh kita hanya sekedar ambil pendapat yang sesuai selera gitu ya. Kemudian dari berbagai macam madhab itu nggak boleh. Namanya tatabbu'ur rukhas. Tatabbu'ur rukhas itu tercela, ya, tercela, ya, tidak boleh. Ya, cari-cari keringanan dari setiap madhab itu nggak boleh. Ya, tapi kalau dia mengikuti karena dia menganggap dalilnya kuat, ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau bagi kami, ya tentunya ya mengikuti apa yang disampaikan para ulama ini lebih ya lebih menenangkan dan lebih berjaga-jaga, ya, tidak bermudah-mudahan. Ini apa? Poin yang ketiga, kita apa? Bertemu ajnabiyata ini min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Ini poinnya, tanpa ada penghalang. Jadi langsung ketemu kulit dengan kulit. Adapun kalau ada penghalang, baik itu kain dengan kain atau sejenisnya, maka itu tidak membatalkan wudhu, ya, tidak membatalkan wudhu. Karena yang dimaksudkan ya iltiqa'u basyaratai, ya, ketemu dua kulit itu adalah ketemu mubasyarah secara langsung, tidak ada penghalang, ya. Penghalang bisa kain, bisa mungkin sapu tangan, apa namanya, sarung tangan gitu ya. Baik, ini berkaitan dengan apa? Pembatal yang ketiga. Pembatal pertama tadi segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, kecuali air mani. Kemudian yang kedua, orang yang ya hilang akalnya seperti tidur. Ya, ya, seperti tidur. Kecuali orang tidur dalam kondisi bersila yang bokongnya atau pantatnya itu apa? Mantap di atas lantai sehingga tidak ada celah untuk keluar angin. Yang ketiga adalah bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama dewasa, sama-sama sudah tertarik dengan lawan jenis, dua-duanya juga bukan mahram, tanpa ada penghalang. Jadi langsung kulit ketemu kulit. Kemudian yang keempat adalah masu qubulil adami. Ya, menyentuh kubul,
ya, menyentuh kubul. Ya. Kubul yang dimaksud di sini adalah, mohon maaf ya, kita agak sedikit pakai bahasa vulgar itu, yaitu bagian apa? Bagian yang termasuk alat kelamin seorang pria. Semuanya gitu ya. Tidak hanya apa namanya bagian tertentu saja. Jadi semua yang termasuk bagian, mohon maaf, alat reproduksi laki-laki atau alat kelamin laki-laki, maka itu kubul namanya. Sehingga menyentuhnya membatalkan wudhu, ya, atau apa, halaqati duburi, duburihi, atau menyentuh, mohon maaf ya, lingkaran dubur. Jadi dubur itu, mohon maaf ya, maaf, di sekitarnya itu ada apa, semacam kayak lingkaran atau sekelilingnya ya, tidak harus mohon maaf ya bagian lubangnya, tapi apa, bagian sekeliling duburnya itu sudah membatalkan wudhu. Ya, mohon maaf misalnya ini contoh yang nggak enak dijadiin contoh ya. Tapi nggak apa-apa sebagai contoh, saya orang gatal garuk-garuk misalnya, mohon maaf sampai masuk ya tangannya ke dubur misalnya. Kemudian garuk-garuknya sampai di bagian ya lingkaran dubur, maka ini membatalkan wudhu. Ya, membatalkan wudhu. Jangan kira itu kan cuma di bokong atau dan seterusnya. Jangan. Nah, kalau Anda sampai bagian situ, ya, maka ini bisa membatalkan wudhu. Anda harus berwudhu, ya. Ya, harus mengulang wudhunya. Atau ya berwudhu kembali. Nah, bagian tangan yang digunakan untuk menyentuh ini tidak semuanya, teman-teman ya. Yaitu apa? Jika bagian tangan yang digunakan untuk menyentuh adalah bibatni ar-roha, bagian dalam roha, telapak tangan. Bagian dalam telapak tangan itu adalah apa? Kalau ditempelin, itu yang ketemu dengan tangan yang satu itu bagian dalam namanya. Di luar itu, maka ini bukan button, ya, bukan buttonun. Sehingga kalau menyentuh kemaluan dengan ini tidak membatalkan wudhu. Dalam mazhab Syafi'i, menyentuh kemaluannya dengan ini tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau dengan ini, ya, misalnya dengan apa? Ini bibatni ar-raha, dengan bagian dalam telapak tangan. Atau apa? Au butunil asabi'. Ya, asabi' ini apa? Jamak dari jari-jari. Ya, bagian dalam jari-jari. Sehingga bagian luar kalau ditempelin begini kelihatan teman-teman ya. Nah, ini. Mana bagian yang bersentuhan, yang menyentuh satu jari dengan jari yang lain kalau ditempelin dua tangan, itu namanya button. Ya, namanya apa? Button. Di luar itu maka bukan button. Sehingga kalau menyentuhnya dengan di luar bagian yang nempel ini, maka tidak membatalkan wudhu. Tapi bukan maknanya boleh kemudian bermudah-mudahan menyentuh, tidak. Seandainya mungkin karena tidak sengaja gitu, kok nyentuh tadi misalnya. Tapi apa? Pakai punggung, bukan pakai pakai perut, ya, bukan pakai button ya. Kita terjemahkan perut ya. Tapi terjemahannya bagian dalam telapak tangan. Dia nyentuhnya pakai ini, maka tidak membatalkan wudhu. Ya, tidak sampai membatalkan wudhunya. Karena yang membatalkan adalah bagian dalam telapak tangan atau bagian dalam jari-jari tangan kita. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu apa? Caranya ditempelin begini, itulah yang nempel, ya, tangan kanan dengan tangan kiri, itu namanya button. Ya, namanya apa? Buttonun, atau bagian dalam atau perut ya, bahasa terjemah. Latar belakangnya perut tangan, perutnya jari. Nah, ini terkait dengan pembatal-pembatal wudhu. Gampang sekali dihafalin teman-teman ya. Jadi lanjutkan halaman pembahasan berikutnya, Mas. Kalau panjang nanti kita tunda pertemuan berikutnya saja. Nah, ini kita lanjutkan sebentar ya. Di sini terkait dengan apa? Yang diharamkan bagi orang yang berhadas atau batal wudhunya. Sekalian kita bahas insyaallah. Qala al-musannifu Syekh Salim Ibn Sumair rahimahullahu taala, man intaqada wudu'ahu haruma alaihi arba'atu asya. Orang yang batal wudhunya haram melakukan 4 hal. Ya, orang yang tidak punya wudhu, orang yang tidak atau yang batal wudhunya, maka haram melakukan 4 perkara.
Ya, apa saja? Yang pertama, as-salatu, salat, jelas. Kenapa syarat salat harus wudu? Bagaimana dia mau memenuhi syarat kalau dia tidak wudu? Jadi orang nekat salat, ya, padahal dia tidak berwudu, maka dia berdosa. Bahkan sebagian ulama menghukumi murtad kalau dia bermain-main. Udah tahu dia belum wudu atau dia batal wudunya, kok nekat sholat? Dosa, haram. Kalau dia bermain-main dengan syariat Allah, kan masa sih, oh ya sholat gak wudu, gak sah misalnya. Kemudian dia main-main. Ini bisa terjatuh dalam kekafiran, ya, karena dia menghina syariat Allah. Allah perintahkan berwudu, ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ketika kalian mau sholat, maka berwuduklah. Gampangnya begitu kan, faghsilu wujuhakum ila ya wa aidikum dan seterusnya. Kalau perintahkan untuk berwudu, kok ini malah nantang gitu ya. Ini sholat gak pakai wudu, ini berarti nantang Allah. Ya, maka ya kalau dia lupa, kalau dia misalnya sengaja namun bukan dalam rangka mempermainkan syariat, maka dia terjatuh dalam dosa karena haram. Kalau dia mempermainkan syariat, maka ini bisa murtad. Wal iyadu billah, naudzubillah. Yang kedua, at-tawafu, tawaf. Tawaf yaitu memutari Ka'bah sebanyak 7 kali mulai dari rukun Hajar Aswad, yaitu pojok Ka'bah yang ada Hajar Aswadnya, ya, sampai 7 kali berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan ke sini ya. Ya, kalau tawaf itu sebaliknya. Ya, kalau tawaf itu sebaliknya, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, tawaf ini wajib punya wudu. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan bagi sebagian orang, padahal tawaf itu ya, yang mungkin pernah umrah atau melihat orang haji di sekitar lagi tawaf lagi sekitar Ka'bah itu kan kumpul ya, laki-laki sama perempuan ya, itu gak bisa dihindari. Apalagi ketika ramai gitu ya, apalagi ibu-ibu dari India, Pakistan, Bangladesh, ya. Kadang kan mereka ini nggak pakai kaos kaki. Kalau jamaah Indonesia pada pakai kaos kaki. Kalau mereka nggak pakai kaos kaki, karena pemadzhab Hanafi mengatakan ya kaki bukan aurat. Sehingga banyak di antara perempuan-perempuan dari India, Pakistan, Bangladesh yang memang karena banyakan mereka bermadzhab Hanafi, mereka tidak pakai kaos kaki. Sehingga Pak, kita dari Indonesia yang bermadzhab Syafi'i misalnya, kakinya nginjek, nyenggol, batal. Ya, kenapa? Dia perempuan sudah dewasa, kemudian ajnabi, bukan siapa-siapa kita, bukan mahram kita, tanpa ada penghalang, ini batal. Nah, ini bagaimana? Repot dong kalau begitu. Setiap kali muter batal, setiap kali muter batal, setiap kali muter batal. Baik, maka di sini ada solusi. Ya, ada solusi ya yang ditawarkan. Yang pertama atau solusi dari dalam mazhab sendiri ya. Dalam mazhab Syafi'i ada di antara ulama yang berpendapat tidak batal ya. Jadi dalam lingkup mazhab Syafi'i sendiri ada ulama yang mengatakan sentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tidak batal wudunya. Ya. Meskipun ini pendapat yang lemah dalam mazhab. Pendapat yang dhaif ya, pendapat yang lemah. Cuman itu ada ulama di dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak batal. Ya. Sehingga seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, ya daripada dia pindah madhab, misalnya dia pindah madhab ke madhab Hanafi, atau madhab Malik, atau madhab Imam Ahmad misalnya, yang mengatakan bahwasanya sentuhan dengan perempuan membatalkan wudhu adalah jika sentuhannya disertai syahwat, disertai keinginan, ya disertai syahwat. Kalau tidak ada maka tidak batal. Itu dalam madhab yang lain. Dalam madhab Syafi'i tidak. Pokoknya sekedar sentuhan, kulit dengan kulit tanpa ada penghalang dan dilakukan oleh 2 orang dewasa, maka ini batal. Nah, maka solusi dari Imam Nawawi mengatakan, maka ambillah, nggak apa-apa. Ambil pendapat di dalam mazhab meskipun lemah, ya tidak batal wudhu ketika toh. Kenapa? Kondisinya darurat. Kalau kita wudhu bolak-balik capek, jauh mas tempat wudhunya di luar. Ya, di luar jauh sekali. Nah, ini nggak selesai-selesai kita tawafnya, maka kita ambil ya pendapat dalam madhab yang meskipun itu lemah, dan ini diperbolehkan jika kondisinya darurat. Kondisi darurat itu tidak setiap hari, ya jangan tiap hari habis sentuhan kemudian wah darurat. Enggak, darurat itu kondisional. Ya seperti tawaf ini, tawaf kan apa urgen, tidak bisa kita
apa ditinggal-tinggal gitu ya. Nanti ketinggalan rombongan hilang bahaya. Ya, taib. Ini contoh solusi ditawarkan di dalam madhab. Jadi tidak perlu kita pindah madhab gitu. Dalam madhab Syafi'i sudah ada solusi, meskipun ya itu dalam kondisi darurat. Nah, kemudian yang ketiga, mashu al-mushafi, tidak boleh menyentuh mushaf. Mushaf adalah Al-Quran yang isinya adalah tulisan Arab doang. Kalau ada terjemahnya maka namanya terjemah, bukan mushaf ya. Sehingga kalau ada terjemahnya masih boleh teman-teman tidak punya wudhu menyentuhnya. Tapi kalau mushaf yang isinya cuma tulisan Arab, ya cuma tulisan ayat yang Al-Quran doang, tidak ada terjemah, maka itu namanya mushaf. Nah, itu nggak boleh disentuh ketika kita tidak punya wudhu. Bagaimana solusinya? Pakai kertas, pakai tisu, atau pakai sesuatu yang menjadi penghalang antara mushaf dengan tangan kita. Dan yang terakhir adalah hamluhu, membawa mushaf ya Al-Quran dalam kondisi apa? Berhadas. Ini juga tidak boleh. Membawa di sini maksudnya apa? Ya, membawa tanpa ada penutup. Ya, kalau di dalam tas maka tidak mengapa. Ya, tanpa adanya penutup. Ya, misalnya di cangking gitu ya, dibawa-bawa padahal kita sedang kondisi tidak punya wudhu. Kalau cuma memindah maka tidak mengapa, memindah doang. Tapi kalau membawa kemana-mana gitu ya, ya, karena sebagian ulama mengatakan kalau itu di dalam tas maka ini tidak mengapa. Nah, diniatkan bukan membawa mushaf, namun apa? Diniatkan membawa yang lain, ada mushaf di situ. Ya, baik. Jadi membawanya cuma sekedar membawa mushaf. Ya, dibawa di kemana-mana gitu ya, mushaf doang dalam kondisi tidak berwudu. Ini ya tidak boleh, bahkan dikatakan haram, sehingga yang melakukannya dia terjatuh dalam dosa. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan di kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Baik, kita sampai di sesi tanya jawab. Monggo teman-teman sekiranya ingin bertanya seputar topik tadi yang dibahas, monggo kami persilahkan. Ada ya teman-teman. Baik, Ustadz, menyambung ke soal pembatal wudhu tadi, sekiranya jika kita ada bagian button ya tadi ya Ustadz, bagian dalam, menyentuh pantat atau paha, itu bagaimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya. Untuk bagian, mohon maaf, dubur itu dibatasi, Mas. Tidak, mohon maaf ya, kalau cuma sekedar pantat ya, atau bokong, bukan bagian lingkaran lubang dubur, tidak perlu saya jelaskan detail ya, biar teman-teman tidak membayang-bayangkan ya. Jadi pokoknya lingkaran dubur, maka tidak batal. Jadi cuma misalnya mohon maaf garuk-garuk di bagian yang bokong gitu ya, bukan di bagian duburnya, bukan di bagian sekitar lubang. Maka ini tidak membatalkan, apalagi cuma paha. Jadi dibatasi. Para ulama memberikan batasan di mana di situ membatalkan itu bagian sekitar lubang ya, dubur. Adapun di selain itu area itu maka tidak mengapa. Misal gatal ya digaruk saja. Seperti itu Mas. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Baik, ada yang bertanya lagi, teman-teman? Ustaz, menyambung tadi juga yang soal haramnya tidak memiliki wudhu, yaitu bagi orang yang haid atau nifas, apakah boleh membaca Al-Quran, Ustaz? Misalnya yang terjemahan atau versi handphone. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terkait dengan membaca Al-Quran, ini mahalul khilaf bainal ulama ya. Menjadi ya khilaf di antara ulama. Namun wallahu ta'ala alam, yang kami kuatkan, yang kami ambil dan kami ambil pendapatnya adalah tidak boleh membaca Al-Quran dalam rangka membaca tilawah bagi orang yang haid dan nifas. Tapi kalau cuma untuk berzikir boleh. Misalnya karena zikir pagi petang kan ada membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, maka tidak mengapa. Niatnya adalah untuk zikir, maka tidak mengapa. Adapun kalau niatnya tilawah, maka ini tidak boleh ya. Niatnya tidak boleh. Sehingga
Kalau niatnya untuk zikir masih diperbolehkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Baik, teman-teman. Belum ada yang ingin bertanya ya? Sepertinya belum ada yang ingin bertanya, Ustaz. Monggo bisa ditutup saja. Mungkin apa? Baik, jazakumullah khairan kepada ikhwan sekalian yang berkenan untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Ya, jika nanti baru ketemu permasalahan di setiap hari gitu ya, tidak apa-apa, nanti pertanyaannya ditunda di pertemuan berikutnya, nggak apa-apa. Dan kalau tidak bertanya juga nggak apa-apa, saya jadi tenang, saya tidak menjadi punya beban gitu untuk menjawab pertanyaan ya. Tayyib, jazakumullah khairan, kita akhiri untuk pertemuan kita sore hari ini. Semoga jadi ilmu bermanfaat dan bisa menjadi ilmu yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Jazakumullah khairan. Saya pamit dulu Mas G. Oke, Ustaz. Baik. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti sesi ini ngaji sore kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kita dan juga mendekatkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ada tambahan, Bapak? Belum ada. Baik, insya Allah kita akan bertemu lagi di ini ngaji selanjutnya di hari Jumat dan masih ada juga terakhir besok ya Om ya. Iya, Jumat. Ya, insya Allah besok membahas sahabat Nabi. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di ini ngaji besok. Assalamualaikum.